Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di seputar khutbah Nabi saat wukuf di Arafah dan apa yang terjadi di sana, dan ini adalah pembahasan terakhir. Pekan depan kita masuk ke peristiwa menuju Musdalifah. Ya, hari ini atau pekan ini adalah pembahasan terakhir peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Nabi wukuf di Arafah. Ya, insyaallah pekan depan setelah dari Arafah ke Musdalifah, ya. Baik, di pertemuan terakhir kita sampai pada pembahasan tentang hukum pinjam meminjam dan hutang piutang, ya. Bahwa Nabi bersabda, al-ariyatu mu'addad, yang namanya pinjaman harus dikembalikan. Dan ini saya kasih contoh, saya kaitkan dengan parenting. Ketika kita memberikan HP kepada anak kita, maka itu akadnya adalah pinjam meminjam, bukan hadiah. Ya, karena kalau hadiah nggak bisa ditarik lagi. Tapi kalau pinjam meminjam harus ditarik kembali bila suatu saat akadnya telah selesai atau ada pelanggaran dalam akad. Kemudian Nabi bersabda, wal minhatu mabdudatun, hewan-hewan yang telah diperah susunya maka dikembalikan kepada empunya. Jadi ada orang punya domba, ya, kemudian kita mau merah susu domba, tentu kan kita pinjam dulu tuh dombanya, kan? Kita pinjam dulu, lalu kita perah susu dombanya. Habis itu dombanya dikembalikan. Berarti domba dikembalikan dalam bentuk utuh. Nah, yang ini jadi masalah ketika kita minjam sepeda motor. Ya, dan ini sudah saya singgung kan kemarin, bahwa ketika kita minjam motor, yang kita pinjamkan motornya, bukan bensinnya. Karena motor dipinjamkan kembali utuh. Bensin yang digunakan untuk menjadi bahan bakar motor tadi, ketika kita kembalikan berarti kan nggak utuh. Padahal akadnya pinjam meminjam. Nah, sehingga jika kita meminjam motor, akadnya harus jelas bahwa kita pinjam motornya, bensinnya gimana nih. Kita minta keridhaan atau kerelaan dari yang punya motor. Ya, jika jaraknya dekat, nggak terlalu nggak terlalu jauh, mungkin dari mana? Dari Al-Aman, Katuhan, itu Bali Ayu, Bali Bebakarannya, atau sampai bakso pertelon kayak apa? Bakso apa jenenge? Pertigaan itu lah dekat Bang Joya, kan cedak atau? Ini aneh pinjam motornya gimana di bensinnya? Mau cedak kono santai wae. Kalau minjemnya sekali, nek minjemnya setiap hari ya beda cerita. Ya setiap hari kalau dikumpulin lama-lama 2 liter juga kan. Tapi kalau minjemnya jauh, sudah jelas harus kita ganti bensinnya. Ya, ini termasuk aplikasi dari hadis Nabi, hewan yang kita pinjam untuk kita perah susunya dikembalikan utuh. Kemudian wadainu maqdiyun, dain ini hutang, ya. Maqdiyun harus segera dilunasi jika jatuh tempo. Maka diantara bentuk kezaliman adalah sudah mampu melunasi hutang dan sudah waktunya dibayar, kemudian misalnya bukan saya yang ngutangi masnya ini, nah gitu loh, Ustadz ada 1 juta nggak? Buat apa? Aneh ada butuh darurat ini, utang dulu Ustadz, 2 bulan saya bayar. Lalu saya kasih,
Saya pinjamkan 1 juta. Nah, udah sampai 2 bulan nih, jatuh tempo, dan masnya ini ada kemampuan untuk membayar tapi nggak membayar. Nah, itu jenenge apa ya? Ngemplang. Nah, ya, ada kemampuan membayar tapi nggak mau membayar. Bahkan saya sebagai penghutang sudah mereminder, mengingatkan, Mas, sudah jatuh tempo, saya lihat jenengan motor baru tuh, waduh, aneh sedang gak ada duit Ustaz, misalnya gitu ya. Nah, ini zalim. Kenapa? Satu, karena kita melanggar janji. Nabi SAW bersabda, al-mu'minuna ala syurutihim. Seorang mukmin itu terikat dengan perjanjian yang telah dia buat. Jadi, kalau sudah jatuh tempo dan kita sebenarnya mampu untuk nyaur, membayar hutang, hutangnya dibayar. Sebab apa? Kalau sudah jatuh tempo nggak bayar, jatuh ke dalam perbuatan zalim. Satu, melanggar janji. Yang kedua, berlaku zalim kepada yang menghutangi, karena bisa jadi yang menghutangi waktu itu ada kebutuhan juga. Ya. Nah, ini apa namanya? Larangan dari Nabi untuk menunda-nunda pembayaran hutang padahal mampu. Jika misalnya qadarullah, ya namanya nasib, ada yang tahu kan? Jika ternyata qadarullah sampai hari H, ya, tidak mampu membayar hutang, minimal mbok ngasih apa? Ngasih kabar. Jeng ngapunten nggih, jatuh tempo kan 3 hari lagi qadarullah, sampai hari ini belum ada pemasukan tambahan bagi kami. Ini aja pun anak-anak makan sehari sekali, ya, telur dadar 1 bagi 4, misalnya begitu ya. Jelaskan situasinya, biar yang menghutangi tidak suudzon, tidak berburuk sangka, ya. Kasih kabar, jangan tiba-tiba menghilang, ya. Kemudian yang berikutnya, wazaimu gharim, ya. Penanggung jawab hutang harus melunasi hutang orang yang dia tanggung jawabkan tadi, atau penjamin, ya. Lalu terkait dengan kurban, Nabi bersabda, Inna ala kulli ahlin baitin fi kulli amin adhiyah. Wajib bagi setiap satu keluarga untuk berkurban 1 tahun sekali. Ya, wajib berkurban 1 tahun sekali jika mampu. Kemudian Nabi melihat pakaian para sahabat waktu itu ketika ihram. Banyak mereka apa namanya tidak punya baju ihram, ya. Bukan karena tokonya tutup, karena apa? Gak punya, miskin. Maka Nabi memberikan keringanan, man lam yajidna la'in, ya, falyalbis khuffain. Barang siapa yang tidak punya sendal untuk ihram, maka boleh dia pakai sepatu. Padahal ihram nggak boleh pakai sesuatu yang menutup mata kaki, ya, menutup mata kaki, menutup kayak model sendal apa ya? Sendal sepatu, tahu? Model sendal sepatu, gitu ya. Itu kan tertutup dari bagian tempurung sampai jempol kaki, ya. Apalagi sepatu yang utuh,
tempurung kaki tertutup, mata kaki tertutup, ini nggak boleh. Jadi harus pakai sandal. Ya kalau jamaah nanti ada yang umroh itu biasanya di toko-toko hotel itu ada dijual sandal putih. Ya sandal umroh warna putih itu. Jadi Nabi melihat banyak para sahabat yang tidak punya sandal, sehingga mereka masih pakai sepatu untuk safar perjalanan itu. Maka Nabi bersabda, "Man la yajidna la'in falyalbis khuffain." Barang siapa yang tidak punya sandal untuk ihram, boleh dia pakai sepatu. Wa man lam yajidna idzaran falyalbis sarawilan. Ya. Barang siapa yang tidak punya izar. Izar tahu izar? Izar apa izar? Hah? Ini. Sarung. Iya, sarung. Kalau ihram kan 2 lembar ya. Rida bagian atas, rida namanya. Kemudian izar bagian bawah. Nabi mengingatkan, barang siapa yang tidak punya izar, falyalbis sarawilan, wis rapopo nganggo katok. Padahal namanya ihram tidak boleh pakai celana. Ya, tapi Nabi apa? Nabi maafkan, ya, Nabi kasih uzur, yo wis rapopo. Jenenge nggak ada harta begitu ya. Lalu Nabi bersabda, mohon maaf, lalu selesailah khutbah Nabi. Yang mana khutbah ini kalau saya tidak terjemahkan dan tidak saya syarah, tidak saya jelaskan, maka khutbah ini akan selesai dalam waktu 9 sampai 10 menit. Nggak nyampe malah. Dengan catatan teks khutbahnya saya baca tanpa saya terjemahkan, tanpa saya jelaskan, cuman baca aja. Saya coba di rumah itu, kalau bacanya santai 9 sampai 10 menit, kalau bacanya cepat 8 menit. 7 sampai 8 menit. Artinya yang namanya khutbah ojo kesuwen. Nah, yang namanya khutbah apalagi siang-siang, ini kan Nabi khutbah siang kan? Khutbah di Arafah sebelum zuhur, terik matahari. Hari sedang panas, fisik sudah terkuras, badan sudah lemas, perut sudah lapar. Maka dianjurkan bagi para khutbah, khatib untuk memperpendek apa? Khutbahnya. Makanya yang pernah Jumatan di sini dan saya sebagai khatib tahu itu. Pasti pecah rekor kan? Kenapa? Kalau saya khutbah, yang ngantuk nggak sempat tidur, ngerti-ngerti udah khutbah kedua. Jadi baru mau ngantuk, udah selesai khutbah pertama. Khutbah kedua mau ngantuk, udah selesai. Kenapa? Ya buat apa lama-lama? Saya juga capek nanti. Khutbah Jumat bukan kajian. Ya. Dan di antara bentuk apa namanya alim atau cerdas bukan berarti yang IQ-nya tinggi. Termasuk di antara orang cerdas adalah sebagaimana kaidah usul fikih, untuk setiap sesuatu ada tempatnya. Untuk setiap sesuatu pasti ada tempatnya. Likulli maqala maqama, mohon maaf. Untuk setiap ucapan itu ada tempatnya. Termasuk apa? Khutbah. Khutbah Jumat ya 7 maksimal 12 menit, 10 menit sudah cukup. Sampaikan satu hadis atau sampaikan satu ayat Al-Qur'an, sebutkan asbabun nuzul atau urutnya, lalu faedahnya, faedah pertama, faedah kedua, faedah ketiga, selesai. Jamaah senang, khatib juga senang. Ya. Nggak usah lama-lama. Makanya pernah satu kali Abdullah bin Umar menegur atau memberikan masukan kepada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Tahu Hajjaj?
Yang suka baca sejarah Islam, Hajjaj, pernah dengar nama Hajjaj? Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, pernah dengar? Ya. Dia adalah seorang panglima perang di masa Khalifah Bani Umayyah, tapi dia sangat bengis. Ratusan ulama, puluhan sahabat dibunuhnya. Maka sebagian ulama berfatwa Hajjaj ini kafir. Mayoritas ulama berfatwa Hajjaj ini kafir. Sementara sebagian ulama yang lain tidak. Ya. Nah, Hajjaj ini pernah mau khutbah Arafah. Ya, pernah mau khutbah Arafah. Lalu Abdullah bin Umar berkata kepada Hajjaj, "Ya Hajjaj, itwil khutbatka." Perpendek khutbahmu. Cuman itu doang. Wahai Hajjaj, perpendek khutbahmu. Karena itu termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selesai khutbah, selesai nih. Khutbah sudah selesai. Kajian kita tentang khutbah sudah selesai. Nabi kemudian menaiki onta beliau, yaitu al-qaswah, dan ini termasuk sesuatu yang dibolehkan memberi nama hewan. Ya, jadi hewan-hewan peliharaan boleh dikasih nama. Sebagaimana Nabi, onta beliau dikasih nama al-qaswah. Maka al-qaswah kemudian dinaiki oleh Nabi, lalu Nabi menuju lokasi wukuf beliau. Di manakah lokasi wukuf Nabi? Nah, Bapak Ibu yang akan berangkat umroh mungkin di beberapa bulan kemudian, saya kasih gambaran di manakah wukuf Nabi di Arafah. Karena nanti di antara salah satu itinerary city tour Makkah, yaitu ke Arafah dan Jabal Rahmah. Itu kalau tidak antri banget masuknya, kalau nggak rame banget. Ya. Tapi kalau rame banget, kalau saya pribadi, saya arahkan jamaah cukup melihat dari mobil aja, dari bis. Gitu ya. Itu jamaah sekalian, inilah Arafah, ini batas awalnya, di sana batas akhirnya, itu Jabal Rahmah. Udah. Jadi nggak turun. Tapi kalau nggak terlalu ramai, kita turun. Nah, di manakah posisi wukuf Nabi ketika di Arafah? Jadi Nabi wukuf di daerah yang banyak bebatuannya, ya. Kemudian di antara beliau dengan Ka'bah ada Jabal Rahmah. Jadi seandainya ini posisi Nabi, kemudian Ka'bah ke arah sana, maka Jabal Rahmah itu berada di antara Nabi dengan Ka'bah. Nah, begitu. Jadi bukan membelakangi Jabal Rahmah, bukan di samping Jabal Rahmah, tapi Nabi, Jabal Rahmah, Ka'bah. Begitu ya. Kemudian Nabi SAW berdoa dengan mengangkat tangan beliau setinggi-tingginya dan menundukkan kepada beliau. Jadi Nabi berdoa di Arafah itu, belum pernah Nabi berdoa dengan tangan diangkat tinggi kecuali wukuf. Sebab dari semua riwayat tentang cara Nabi berdoa itu ada 3 jenis, kecuali Arafah. Apa yang 3 itu? Pertama, Nabi menghadapkan telapak tangan beliau ke atas dengan mempertemukan sisi-sisi telapak beliau. Nah, begini. Lalu yang kedua, Nabi membalikkan telapak tangan beliau. Ini bila untuk doa agar wabah atau musibah diangkat. Kemudian yang ketiga, khutbah Jumat. Nabi menunjuk 1 jari sebagai khatib. Untuk kasus Arafah, Nabi berdoa dengan mengangkat tangan seperti ini, meminta. Sampai-sampai dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, sampai-sampai aku melihat putihnya ketiak Nabi SAW dan ridha beliau terjatuh beberapa kali. Ya, terjatuh. Doa lagi, jatuh lagi. Doa. Hatta yaghlibus syams,
Nabi berdoa sampai matahari terbenam. Jadi dari mulai habis sholat zuhur, berkhutbah, sholat zuhur, asar, jamak qasar, doa sampai masuk waktu maghrib. Berapa jam itu? Anggaplah selesai jamak qasar itu jam 1 siang, maghrib jam 6 siang, jam 1 sampai jam 6, 5 jam doa. Gimana itu 5 jam doa? Capek gak? Kita 5 menit doa udah bingung ya, doa apa lagi dah? Wes dah habis ini. Rabbi habili minas solihin, wes tak bola balik ini, Rabbana atina apa meneh. Nabi doa tuh 5 jam. Tapi nanti kita jelaskan ya tentang doanya. Nah, di tengah-tengah Nabi berdoa ada satu kejadian atau 2 kejadian yang saya ceritakan. Yang pertama, ya ini para sahabat ragu, ini Nabi sedang puasa atau tidak ya? Sedang puasa atau tidak? Maka salah seorang di antara mereka membawakan segelas susu kepada beliau untuk ngetes. Kalau Nabi nggak minum berarti Nabi puasa. Kalau Nabi minum berarti Nabi nggak puasa. Ternyata beliau meminumnya sampai habis. Maka tahulah para sahabat, oh hari ini Nabi tidak puasa. Dan Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk tidak puasa. Sebagaimana ketika perang Badar. Perang Badar kan terjadi pada tanggal 17 Ramadan, ya kan? Tahun 2 Hijriah. Sebelum perang, Nabi memberitahukan kepada seluruh kaum muslimin, batalkan puasa kalian. Kita mau perang, batalkan, kita butuh tenaga. Juga dengan wukuf di Arafah, Nabi suruh para sahabat jangan ada yang puasa. Kenapa? Kita mau puncak haji ini. Jadi semua acara haji itu puncaknya bukan city tour, bukan, tapi di Arafah. Maka Nabi suruh mereka berbuka. Supaya apa? Supaya kuat berdoa. Lawang gak puasa aja kadang doanya 10 menit us kemeng, apalagi puasa ya. Disuruh Nabi untuk berbuka. Dan hari Arafah termasuk di antara hari-hari yang istimewa, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW. Ada sekian banyak keistimewaan-keistimewaan di hari Arafah, sebagaimana yang Nabi sabdakan. Jadi ketika Nabi menggambarkan hari Arafah itu, Nabi berkata, "Ma min yaumin aktsaru min ayyatikallaha fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari dalam satu tahun. Satu tahun Qamariyah berapa? 350-an ya. Dalam satu tahun itu kata Nabi, hari yang paling banyak Allah mengampuni hamba-hambanya, paling banyak Allah membebaskan penduduk neraka, adalah min yaumin Arafah, adalah hari Arafah. Wa innahu la yadunu thumma yubahi bihimul malaikah. Dan sesungguhnya pada hari Arafah itu Allah mendekat kepada hambanya. Berarti Allah turun ke langit dunia. Ya. Thumma yubahi bihimul malaikah. Kemudian Allah Azza wa Jalla membangga-banggakan orang yang sedang wukuf di Arafah ini di hadapan seluruh malaikat penduduk langit. Berapa malaikat penduduk langit? Nah, gambarannya tidak terhitung seperti apa? Ayo tahu. Gambaran tidak terhitungnya malaikat penduduk langit gimana? Saya kasih 2 gambaran ya. Gambaran yang pertama, langitnya dulu seluas apa? Dulu waktu perjalanan Isra Mi'raj, masih ingat? 2 tahun lalu? Di sini. Nabi kan turun ya. Lalu Aisyah bertanya. Jadi setelah di Madinah, kan Isra Mi'raj Mekah ya. Kemudian di Madinah kan Nabi menikah dengan Aisyah. Nah, Aisyah tanya Rasulullah, apa yang kau lihat ketika Mi'raj di langit? Kata Nabi, diperlihatkan kepadaku langit.
Dan demi Allah wahai Aisyah, langit itu sangat luas. Langit pertama ini yang menutupi seluruh apa? Seluruh benda langit itu ditutupi oleh langit pertama. Jadi semua galaksi, semua antariksa, semua planet, semuanya itu tertutupi oleh langit pertama. Dan tahukah engkau Aisyah, langit pertama dibandingkan seluruh benda-benda yang berada di bawahnya, luasnya itu perbandingan seperti apa? Seperti gurun pasir lalu dilemparkan ke tengah-tengahnya batu kerikil. Jadi gurun pasirnya itu langit pertama, sementara seluruh benda langit yang berada di bawah langit pertama itu seperti batu kerikil. Kebayang luasnya langit pertama? Udah. Adapun langit kedua dibandingkan langit pertama plus semua apa yang ada di bawahnya sama. Langit pertama digabungkan luasnya dengan semua benda-benda yang ada di bawahnya seperti batu kerikil dibandingkan langit kedua. Terus seperti itu, terus seperti itu. Itu langit, gambaran luasnya. Udah. Ternyata sedemikian luasnya langit itu sempit bagi para malaikat. Kenapa? Nabi SAW pernah bersabda, attatis samaa wa huqqaha anta'id. Langit itu berderit-derit. Tahu berderit? Lincak ngertos, lincak ngerti? Lincak. Tahu lincak kursi bambu? Nah, lincak yang sudah tua, yang sudah lawas diduduki oleh 3 orang yang oversize. Kira-kira bunyi lincaknya seperti apa? Nah, please help me, ya kan? Nyit gitu ya. Kata Nabi, langit seperti itu berderit-derit, hampir roboh. Wa huqqaha anta'id, wajar aja langit hampir roboh. Kenapa? Illa arba'a mawdah, setiap jarak 4 jari, illa fihi malakun sajidan lillahi ta'ala. Setiap jarak 4 jari pasti ada malaikat yang bersujud kepada Allah sejak dia diciptakan sampai hari kiamat. 4 jari malaikat lagi, 4 jari malaikat lagi. Dia sujud sampai hari kiamat, penuh sesak. Dan ternyata Allah membanggakan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah itu ke seluruh malaikat. Fayaqul, maka Allah berkata, ma arada haulai. Coba kalian dengar itu wahai para malaikat, apa yang diminta oleh hambaku, apa yang sedang diminta oleh orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, kalian dengarkan. Ini keistimewaan Arafah yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW pernah bersabda, khairut du'ai du'a'u yawma Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dibaca ketika wukuf di Arafah. Makanya kalau dapat kesempatan haji lalu wukuf, ya, itu puas-puasin berdoa. Alhamdulillah. Puas-puasin berdoa. Sebab beberapa guru kami yang membimbing haji itu sering mendapati para jamaah, ya, doa 10 menit, kulinernya 2 jam. Doa 10 menit, kulinernya 2 jam. Ya terserah dia memang sih. Duit di haji berangkat duit dia betul. Tapi rugi banget gitu loh. Karena kesempatan wukuf di Arafah itu hanya musim haji. Dan kesempatan haji kadang nggak datang 2 kali. Apalagi untuk ekonomi kayak kita kan. Bisa haji sekali seumur hidup, alhamdulillah banget. Maka jangan sia-siakan ya, karena berdoa di hari Arafah, ketika wukuf di Arafah adalah sebaik-baik hari untuk berdoa. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. Dan sebaik-baik zikir yang aku baca dan dibaca oleh nabi-nabi sebelumku, berarti bukan Nabi Muhammad yang pertama kali wukuf di Arafah, bukan. Berarti nabi-nabi sebelumnya juga wukuf di Arafah. Ya.
Apa yang dibaca oleh nabi-nabi sebelumku? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kemudian keistimewaan Arafah yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju arafatun. Haji itu intinya adalah Arafah. Intinya adalah Arafah. Maka kalau dapat kesempatan haji, ya, jangan terlalu bahasa Jawanya? Petakilan. Petakilan ke apa ke? Diforsir. Tad, kami penasaran nih Tad dengan Jabal Uhud, boleh nggak kami naik? Naik aja dah, naik sana. Tad, kami penasaran nih Gua Hira. Kan Gua Hira kan di musim wahyu ya. Kalau pengen banget ke Gua Hira, di musim wahyu kan ada miniaturnya. Iya kan, tinggal masuk, foto, kirim ke grup WhatsApp keluarga. Alhamdulillah sampai di Gua Hira. Gak usah maksain manjat, soalnya ada tuh beberapa jamaah. Tapi orang-orang IPB biasanya, India, Pakistan, Bangladesh. Dan setahu saya dapat info, dan info ini A1, tahun 2025 akan dibangun kereta gantung dari bawah menuju ke Gua Hira. Bayar tapi ya. Kalau saya ogah. Ogah. Nah, mending beli bakso onta, kenyang ya toh. Nah. Jadi ada planning seperti itu. Kemudian yang keempat, apalagi keistimewaan Arafah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi yang tidak berhaji ya. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Puasa hari Arafah insyaallah menghapuskan dosa setahun lalu dan setahun yang akan datang, ya. Nah, setelah Nabi sebutkan keistimewaan di Arafah, Nabi kemudian berada di posisi ready untuk wukuf. Lalu Nabi berkata kepada para sahabat, "Waqaftu hahuna." Saya wukuf di sini. Ya. Jadi tempat wukuf Nabi itu adalah daerah yang banyak batu-batunya. Banyak batu-batunya ya. Dan agak agak naik. Ya, bebatuan dan agak naik. Wa Arafatu kulluha mauqif. Dan seluruh area Arafah ini adalah tempat wukuf. Berarti areanya sangat-sangat luas. Ya, bisa menampung berapa juta orang? 2 jutaan. Ya, 2 jutaan. Insyaallah. Tapi ya itu berdesak-desakan. Kebayang 2 juta tuh kayak gimana? Festival layangan kemarin datang nggak? Macet katanya jalanan. Kalau saya enggak. Ogah. Ini 2 juta, gimana itu ramenya? Jadi kata Nabi, seluruh area Arafah ini adalah area wukuf. Nah, oleh pemerintah Saudi itu dikasih pagar, ada tulisannya start sama end. Ini titik awalnya Arafah, yang sana garis batas akhir. Maka tidak sah orang yang wukuf tapi di luar area Arafah. Bagaimana Ustaz dengan Masjid Namirah? Tahu Masjid Namirah kan? Masjid Namirah adalah masjid yang hanya terisi ketika wukuf. Ya, itu masjid terbesar ketiga di Mekah. Di Mekah ada 3 masjid besar. Pertama Masjidil Haram, kedua masjid Ar-Rajhi yang punya Bang Rajhi itu, tahu ya? Nah, dan yang ketiga Masjid Namirah. Di Lamongan juga ada Masjid Namirah. Ya. Nah, Masjid Namirah ini hanya terpakai ketika wukuf, setahun sekali. Masjid Namirah ini 95% bangunan masjidnya berada di luar area Arafah. Hanya 5% yang masuk bagian tanah Arafah. Maka jangan sampai Anda di masa mendatang dapat rezeki haji kemudian wukuf di Arafah. Semua tak melebu masjid. Harap wukuf kok melebu masjid. Batal wukufnya. Kalau wukufnya batal berarti hajinya batal. Rugi. Ya, udah bayar 60-an juta batal.
Jadi yang termasuk bagian dari Arafah di Masjid Merah itu hanya sekitar 5%-an saja, sedikit sekali. Dan itu pun biasanya desak-desakan sama jamaah yang lain karena nyari ayam ya. Kunu ala masyairakum, kata Nabi, adapun kalian udah ora sandang ding di mandek kono wae wukufnya. Jadi ada sebagian sahabat yang ingin ikut ke tempat area Nabi wukuf gitu. Jadi seolah-olah mereka mengira jangan-jangan di sini nggak boleh wukuf, cuma di situ doang. Nah, Nabi kasih tahu area wukuf Arafah itu luas. Kalau kalian sudah masuk, udah di situ aja, jangan cari tempat-tempat yang lain. Nah, fa innakum ala irthin min irthi Ibrahim, karena sesungguhnya kalian berada di area wukuf sebagaimana area wukufnya Nabi Ibrahim. Ya. Nah, ketika Nabi berdoa, dan Nabi berdoa itu wukuf itu sambil naik onta ya. Jadi bukan duduk, bukan rebahan ya, pakai kasur angin, bukan. Nabi wukuf di atas onta beliau. Jadi duduk di atas onta Nabi berdoa. Tatkala Nabi berdoa ya, tiba-tiba al-qaswah onta Nabi itu bergoyang, berguncang sehingga salah satu tali kekang onta tadi jatuh ke bawah. Jatuh. Apa yang Nabi lakukan? Ini diceritakan oleh Usamah bin Zaid. Jadi Nabi membonceng Usamah bin Zaid. Ya, ini menunjukkan sayangnya Nabi kepada Usamah. Zaid bin Harisah adalah anak asuh Nabi, punya anak Usamah. Usamah diasuh juga oleh Nabi SAW. Dan Usamah adalah panglima termuda sepanjang sejarah Islam. Ya, 16 tahun jadi panglima ketika memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat di zaman Abu Bakar. Maka Usamah berkata, aku melihat Nabi SAW berdoa dengan tangan yang diangkat. Faliyad'u yadah, Nabi doa tangannya diangkat ke atas. Tiba-tiba onta Nabi bergoncang sehingga jatuhlah tali kekang, salah satu tali kekangnya. Apa yang Nabi lakukan? Apakah Nabi menghentikan doanya? Tidak. Ternyata Nabi tangan kirinya mengambil tali kekang yang jatuh, tangan kanannya tetap berdoa, gak diputus doanya. Jadi Nabi tidak ingin kejadian yang sepele ini memutus doaku kepada Allah, tetap berdoa. Nah, bagi jamaah yang ada kesempatan wukuf ya, saya sarankan bawa buku doa. Ya, buku-buku doa itu kan banyak ya. Nah, yang terbitan pustaka Ibnu Umar dan yang macam-macam ya, baca itu semua doa. Ya. Tapi jangan doa minta hujan. Kasihan yang wukuf nanti kudanan. Ya Allah hujan, ya Allah hujan. Motor. Ya, dia dibaca tapi lihat juga ya, isi doanya apa ya kan? Isi doanya apa? Kemudian tidak perlu ngalap berkah dengan Jabal Rahmah. Karena Arafah kan ada Jabal Rahmah ya, yang konon katanya apa mitosnya? Tempat bertemunya Adam dan Hawa ya. Katanya seperti itu. Itu kisah Israiliyat. Belum kami dapati hadis sahihnya yang berkaitan dengan itu. Anyway, oke lah, anggaplah Jabal Rahmah adalah tempat bertemunya kembali Adam dan Hawa. Lah terus ngopo? Jangan sampai peristiwa itu dijadikan sebagai simbol cinta. Ya. Makanya jangan heran di Jabal Rahmah itu dari mulai batu pondasi bawah sampai ke atas itu banyak tulisan coretan-coretan, dan yang paling banyak pelakunya adalah orang Indonesia. Dari mana kita tahu? Ya dari namanya. Sujarwo. Wes cetok kayak Klaten kayak. Love gitu ya. Siapa? Makanya 2,5 tahun lalu ada jamaah umroh yang kita sudah kasih tahu bahwa tidak ada keistimewaan Jabal Rahmah ini. Jamaah yang lain mudeng dan manut,
Nah, sepasang suami istri ini ngeyel. Jadi ketika kami, kan saya lepas ya setelah saya jelaskan sejarah Arafah, sejarah Jabal Rahmah, kemudian apa ada nggak keutamaannya, lalu saya lepas, monggo yang mau lihat-lihat, yang mau belanja, yang mau silahkan, saya kasih waktu 15 menit gitu. Selesai waktu 15 menit, saya absen satu jamaah, 1, 2, 3, ada, loh kok kurang 2, siapa yang hilang nih? Oh suami istri, oh yang mantan anyar, iya. Maksudnya mantan anyar baru setahun 2 nikah gitu ya. Abis itu lari-lari nih ngejar kita. Maaf Ustaz, loh Bapak Ibu dari mana? Kita dari Jabal Rahmah. Ngapain? Iseng Ustaz, pengen nulis nama kami. Loh kan saya bilang orang itu vandalisme. Tidak boleh. Tapi kami pengen Ustaz gini. Apa yang Bapak Ibu tulis? Ya nama kami biar pernikahan kami langgeng. Terserah Bapak Ibu. Yang penting saya sudah sampaikan ilmunya. Adapun pertanggungjawaban di hadapan Allah, tangan Ibu loh ya. Saya bilang, saya sudah sampaikan hujah. Udah. Umrah selesai. 5 bulan kemudian WA. Ustaz gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mohon doanya ya agar saya diberikan kesabaran dan ketabahan. Loh, apa maksudnya Ibu? Saya cerai dengan suami saya. Hah? Ini Ibu yang nulis di Jabal Rahmah kan? Iya Ustaz. Heran juga saya Ustaz, udah nulis lama kok cerai kami. Saya bilang, oh mungkin suami ibu nulis nama yang lain. Ah Ustaz bisa aja. Ya itulah ya. Yang terakhir, sudah selesai. Sudah selesai. Kita cukupkan materi kita sampai di sini. Insyaallah pekan depan kita masuk ke peristiwa di Muzdalifah dan seterusnya ya. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.